Kita lanjutkan pembahasan mengenai asas legalitas. Di balik sisi positif dari asas legalitas, ada sisi negatif di dalamnya. Apa saja sisi negatif dari asas legalitas? Yang pertama, keberadaan asas legalitas, khususnya dalam pengertian asas legalitas formal atau hukum pidana tertulis, dapat mengakibatkan hukum pidana dan praktek penegakannya akan menjadi statis dan kaku. Karena tidak mungkin semua kejahatan yang berkembang sangat dinamis dapat tercover dalam undang-undang. Asas legalitas yang kemarin saya sampaikan, nullum delictum nulla pona sine praevia lege. Lege itu artinya adalah undang-undang atau hukum tertulis. Sehingga penjatuhan pidana terhadap seseorang harus didasarkan pada ketentuan hukum tertulis atau undang-undang. Sementara ciri dari hukum tertulis sifatnya adalah statis. Tidak bisa diubah sewaktu-waktu. Kalau mau diubah pun juga memerlukan prosedur yang panjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara perkembangan dalam masyarakat sangat dinamis. Dan perkembangan dalam masyarakat itu berkontribusi terhadap lahirnya kejahatan-kejahatan baru. Di mana kejahatan-kejahatan baru tersebut tidak tercover di dalam ketentuan hukum pidana. Sehingga meskipun terjadi kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata ada korbannya, tetapi pelakunya menjadi tidak dapat dipidana. Kenapa? Karena hanya mendasarkan pada ketentuan hukum pidana tertulis. Ini sisi negatif dari asas legalitas. Sehingga penegakan hukum pidana menjadi statis dan kaku. Tidak bisa mengcover kejahatan-kejahatan yang belum terakomodasi di dalam hukum pidana tertulis, padahal nyata-nyata kejahatan itu ada dan menimbulkan korban. Kemudian sisi negatif yang kedua, keberadaan asas legalitas secara tidak langsung dapat melenyapkan hukum pidana adat sebagai fakta sosial yang masih diakui masyarakat di beberapa negara termasuk di Indonesia. Jadi keberadaan hukum pidana adat ini merupakan realitas yang tak terbantahkan, yang sampai dengan sekarang masih ada di beberapa daerah dan itu ditaati. Dengan adanya asas legalitas maka otomatis hukum pidana adat yang sifatnya itu tidak tertulis maka tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Padahal bisa jadi KUHP tidak menganggap suatu perbuatan sebagai tindak pidana, tetapi hukum pidana adat mempersepsikan perbuatan itu sebagai suatu kejahatan. Ya, sekalipun demikian maka pelakunya tetap tidak bisa dijatuhi pidana. Kenapa? Karena asas legalitas itu menganut hukum yang tertulis sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Sehingga secara tidak langsung asas legalitas ini melenyapkan hukum pidana adat. Alasan yang ketiga, kenapa asas legalitas punya sisi negatif? Keberadaan asas legalitas dapat menyuburkan paham individualisme yang bertentangan dengan kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih dekat kepada paham kolektivisme. Kalau kita lihat sejarah lahirnya asas legalitas itu lahir untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu dari kesewenang-wenangan penguasa. Sehingga titik tekan dari asas legalitas adalah perlindungan terhadap kepentingan perseorangan dari kesewenang-wenangan penguasa. Itu terkait dengan tujuan pemidanaan berupa memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu. Nah, tujuan diadakannya hukum pidana yaitu memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu. Paham individualisme. Sehingga sekalipun ada kejahatan baru yang belum diatur di dalam undang-undang atau hukum tertulis, menimbulkan korban yang jumlahnya besar, maka tetap pelakunya tidak dapat dipidana. Berarti titik tekannya lebih cenderung pada perlindungan terhadap pelaku dibanding memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik yang menjadi korbannya. Ini paling tidak 3 sisi negatif dari asas legalitas. Jadi mengakibatkan penegakan hukum pidana menjadi statis dan kaku
Yang kedua, secara tidak langsung melenyapkan eksistensi hukum pidana adat. Dan yang ketiga, menyuburkan paham individualisme yang tidak sesuai dengan kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih dekat kepada paham kolektivisme. Ini 3 sisi negatif dari asas legalitas. Nah, bagaimana perkembangan asas legalitas di Indonesia? Dasar dari asas legalitas adalah pasal 1 ayat 1 KUHP yang bunyinya suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Pasal 1 ayat 1 tersebut sesuai dengan adigum yang dikenal dalam bahasa Latin yang kemarin saya sampaikan, diungkapkan oleh Feuerbach, seorang ahli hukum pidana dari Jerman, nullum delictum nulla pona sine praevia lege, yang merupakan ringkasan dari 3 adigum sebelumnya yang diungkapkan oleh Feuerbach di dalam bukunya. Tidak ada delik atau tidak ada pidana, tidak ada delik atau tidak ada tindak pidana, tidak ada pidana, sine tanpa praevia lege undang-undang yang ada sebelumnya. Sehingga sekali lagi, menurut ajaran asas legalitas, dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang haruslah undang-undang atau hukum tertulis yang ada sebelum perbuatan itu terjadi. Dari bunyi pasal 1 ayat 1 KUHP nampak bahwa Indonesia menganut asas legalitas formal yang hanya menekankan pada aturan hukum tertulis. Jadi ada istilah asas legalitas formal, ada asas legalitas material, itu yang memperkenalkan adalah Profesor Barda Nawawi Arif, guru besar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Kembali kepada asas legalitas formal, karena memang istilah perundang-undangan di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP memiliki makna yang sama dengan lege, yang artinya merupakan hukum tertulis. Tidak ada perundang-undangan kok sifatnya tidak tertulis. Kalau ada istilah perundang-undangan itu pasti merupakan hukum yang tertulis atau written law. Sama halnya dengan lege. Lege itu maknanya adalah written law atau hukum yang tertulis. Dari situlah maka pasal 1 ayat 1 KUHP dianggap hanya menganut asas legalitas formal yang menekankan pada aturan hukum tertulis saja dan tidak mengakui eksistensi hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat. Meskipun nyata-nyata eksistensinya sampai dengan sekarang keberadaannya itu bukanlah fakta yang bisa terbantahkan. Ya, dalam perkembangannya muncul pemikiran dalam hukum pidana Indonesia yang dimulai dengan kesadaran bahwa diikutinya asas legalitas formal diperkirakan akan menimbulkan masalah dalam aplikasi hukumnya. Kenapa demikian? Hal ini karena dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia, adanya pluralisme hukum yang bersumber dari hukum adat atau hukum tidak tertulis merupakan fakta empiris yang tidak terbantahkan. Oleh karena itu, memaknai hukum sebagai hukum tertulis ansih merupakan pengingkaran terhadap realitas hukum adat. Hukum adat itu sebenarnya merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang berlaku di Indonesia sebelum Belanda masuk ke Indonesia dan memperkenalkan hukum pidana kodifikasi. Maka sebelum adanya hukum pidana kodifikasi, hukum pidana yang berlaku bersifat plural. Karena hukum adat itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Karena setiap masyarakat atau setiap daerah itu memiliki adat masing-masing. Sehingga hukum pidana yang berlaku bersifat plural. Dan dengan adanya pasal 1 ayat 1 KUHP yang menganut asas legalitas formal, ini mengingkari adanya hukum adat yang merupakan fakta empiris yang tidak terbantahkan. Ya, atas dasar pemikiran tersebut, maka lahirlah pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951.
Jadi DRT itu adalah darurat. Pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 51 yang intinya mengakui hukum pidana adat. Ya, secara teoritis, keberadaan aturan tersebut menegaskan bahwa Indonesia mengikuti asas legalitas formal. Selain itu juga mengikuti asas legalitas material. Karena ternyata berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 51, hukum adat itu diakui keberadaannya. Maka kalau kita petakan, asas legalitas yang dianut oleh Indonesia adalah asas legalitas formal sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP dan asas legalitas material. Dasarnya adalah pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951. Ini perkembangan berikutnya terkait dengan asas legalitas yang dianut di Indonesia. Memang kalau KUHP ya hanya asas legalitas formal. Dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah lekhe, undang-undang tertulis atau perundang-undangan. Jadi hukum tertulis atau perundang-undangan. Tetapi kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 51 yang memberi pengakuan terhadap keberadaan hukum pidana adat. Sehingga memungkinkan jika ada seseorang yang melakukan perbuatan di mana perbuatan itu tidak diatur dalam KUHP tetapi dapat dijatuhi pidana berdasarkan aturan yang ada di dalam hukum pidana adat. Ini oleh Profesor Bardanawawi disebut sebagai asas legalitas material yang mendasarkan pada hukum tidak tertulis atau unwritten law. Nah, jika diperhatikan, maka sebenarnya ketentuan pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 tidak sepenuhnya mengakui eksistensi hukum adat. Karena justru dengan adanya undang-undang tersebut meniadakan sanksi adat. Ini terlihat dari beberapa pengaturan di dalamnya. Misalnya, dalam hal tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, dianggap diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp500. Jadi kalau ada tindak pidana, melanggar hukum pidana adat, kok tidak ada bandingannya dalam KUHP? Kalau ada bandingannya dengan KUHP, maka ancaman pidananya disamakan dengan yang tertulis di dalam KUHP. Tetapi kalau tidak ada bandingannya, artinya kejahatannya itu berbeda sama sekali dari apa yang tertulis dalam KUHP. Maka ancaman pidananya adalah penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp500. Jadi tidak ada sanksi adat yang dijatuhkan. Kemudian dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun apabila sanksi adat sangat berat. Jadi kalau berdasarkan aturan yang ada dalam hukum pidana adat, perbuatan tertentu diancam dengan sanksi yang sangat berat, maka pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi lagi-lagi tidak bisa dijatuhkan sanksi adat. Nah, contoh yang lain, apabila ada bandingannya dalam KUHP, selalu diterapkan sanksi yang mirip dengan KUHP. Misalnya perbuatannya kok mirip-mirip dengan pencurian, tapi beda dengan 362 KUHP, ya disamakan. Sanksinya adalah sanksi pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362. Jadi kalau mirip, ada bandingannya dengan apa yang sudah tertulis di dalam undang-undang, maka ancaman pidananya disamakan. Kalau tidak ada bandingannya, maka ancaman pidananya penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp500. Kalau ternyata sanksi adat yang diancamkan itu sangat berat, maka pelakunya dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 10 tahun. Maka dari contoh tersebut, tidak bisa sama sekali ancaman sanksi pada hukum pidana adat diterapkan terhadap pelaku. Itulah yang tadi saya sampaikan. Sesungguhnya berarti pasal 5 ayat 3B Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 51
justru menghilangkan atau meniadakan keberadaan sanksi adat. Karena dalam keadaan apapun sanksi adat itu tidak dapat diterapkan. Ini terkait dengan ketentuan pasal 5 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951. Ya, lantas bagaimana perkembangan asas legalitas di dalam RUU KUHP? Untuk pasal 1 ayat 1 sama dengan ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu asas legalitas formal. Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Jadi dasar penjatuhan pidana atau tindakan terhadap seseorang adalah peraturan perundang-undangan. Artinya harus merupakan hukum tertulis yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Jadi berlakunya harus prospektif, harus berlaku untuk perbuatan yang ada setelah undang-undang itu ada, bukan berlaku untuk perbuatan yang ada sebelum undang-undang itu ada. Ya, berarti sama. Bedanya hanya ada penyebutan dapat dipidana atau dikenakan tindakan. Karena RUU KUHP sudah mengikuti double track system, di mana di dalam hukum pidana ada dua jenis sanksi, yaitu pidana dan tindakan. Sebenarnya sekarang pun juga sudah ada, tapi ini lebih ditekankan secara eksplisit disebutkan adanya tindakan sebagai salah satu bentuk sanksi di dalam hukum pidana. Kalau sekarang ya contohnya misalnya dalam tindak pidana narkotika. Kalau seseorang itu hanya memiliki sedikit saja dan dia hanya sebagai konsumen murni bukan merupakan pengedar, maka biasanya dia akan diputus dengan rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu bukan pidana, tapi merupakan tindakan karena sifatnya tidak menderitakan bagi pelakunya. Ya, kemudian ada ketentuan pasal 2 ayat 1 yang ini tidak ada di dalam KUHP. Apa bunyinya? Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 1 tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi pasal 2 ayat 1 ini mengakui eksistensi hukum pidana adat atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dan kalau ini disahkan, kelak bisa jadi ada orang dijatuhi pidana sekalipun perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang atau hukum tertulis. Tetapi dia dipidana karena dia melanggar hukum yang hidup di dalam masyarakat atau dia melanggar ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ya, keberadaan pasal 2 ayat 1 ini berarti menunjukkan bahwa RUU KUHP sudah mengakomodasi asas legalitas material, yaitu asas legalitas yang mendasarkan pada ketentuan hukum tidak tertulis. Jadi pada dasarnya asas legalitas itu memberlakukan hukum secara prospektif, memberlakukan hukum untuk perbuatan yang terjadi setelah adanya hukum. Ya, makna hukum itu bisa dua, yaitu bisa written law, hukum tertulis, dan unwritten law, hukum yang tidak tertulis. Maka itu diakomodasi dalam RUU KUHP. Untuk yang written law, dasarnya adalah pasal 1 ayat 1, yang unwritten law, dasarnya adalah pasal 2 ayat 1. Karena bagaimanapun, hukum adat ini merupakan realitas yang tidak terbantahkan karena sampai saat ini masih diakui eksistensinya oleh masyarakat dan ditaati. Ini terkait dengan perkembangan di dalam RUU KUHP terkait dengan asas legalitas. Nah, ketentuan pasal 2 ayat 1 ini memang kontroversial. Ini kenapa pembahasan buku ke-1 RUU KUHP itu lama, salah satunya yang banyak diperdebatkan adalah terkait dengan eksistensi pasal 2 ayat 1. Terutama yang kontra terhadap rumusan pasal 2 ayat 1 ini
karena dikhawatirkan nanti tidak akan ada hukum yang pasti. Artinya apa? Ciri dari hukum tidak tertulis itu kan tidak pasti. Kenapa tidak pasti? Karena tidak tertulis. Hukum yang tertulis itu adalah hukum yang pasti sehingga jelas mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kalau hukum itu tertulis maka rumusan deliknya itu jelas. Kata per katanya itu jelas, tapi tidak untuk hukum yang tidak tertulis atau unwritten law. Ini argumentasi yang kontra terhadap keberadaan asas legalitas material atau ketentuan pasal 1 ayat 1 dalam RUU KUHP. Kalau yang pro ya tadi argumentasinya untuk mengakui eksistensi hukum adat yang menjadi realitas di dalam masyarakat sampai dengan saat ini dan juga ditaati oleh masyarakat setempat. Selain itu juga hukum adat pada dasarnya merupakan hukum asli bangsa Indonesia yang berlaku bagi masyarakat sebelum Belanda memperkenalkan hukum pidana kodifikasi. Ya, asas legalitas material dalam RUU KUHP. Pasal 2 ayat 1 tadi menjadikan adanya kemungkinan seseorang dipidana karena keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Kalau asas legalitas formil kan dasarnya hanya undang-undang atau hukum tertulis untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Tapi dengan adanya ketentuan pasal 2 ayat 1, maka penjatuhan pidana terhadap seseorang itu bisa didasarkan pada ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Nah, hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku dengan persyaratan. Jadi tidak semua hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa diberlakukan. Karena bagaimanapun namanya hukum yang hidup dalam masyarakat itu beraneka ragam. Ada pula yang semestinya hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu tidak baik. Tetapi semata-mata ditaati oleh masyarakat karena menjadi kebiasaan yang turun-temurun. Nah, ketentuan terkait dengan berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat, yang pertama, berlakunya itu hanya di tempat hukum itu hidup. Misalnya, di Batak itu ada ketentuan hukum adat tertentu. Nah, hukum pidana adat yang ada di Batak itu hanya berlaku untuk perbuatan yang dilakukan di Batak. Kalau ada orang Batak melakukan pelanggaran di luar Batak, ya dia nggak bisa dikenakan ketentuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Karena apa? Sudah keluar dari wilayah Batak. Sementara hukum yang hidup dalam masyarakat, menurut RUU KUHP, hanya berlaku di tempat hukum itu hidup. Yang kedua, hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa diberlakukan sepanjang tidak diatur di dalam KUHP. Jadi kalau KUHP mengatur, hukum adat mengatur, ya yang diberlakukan adalah KUHP. Karena hukum adat itu sifatnya hanya untuk mengisi kekosongan hukum. Ketika KUHP tidak mengatur, diisi oleh hukum pidana adat. Maka itulah yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Maka kalau face to face ada suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum adat, juga melanggar KUHP, maka yang digunakan adalah ketentuan yang ada di dalam KUHP. Lebih diutamakan ketentuan yang ada di dalam hukum yang tertulis. Kemudian yang ketiga, hukum yang hidup dalam masyarakat bisa diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Misalnya ada hukum adat yang berdimensi gender. Dan ketentuan di dalam hukum adat tersebut mengandung diskriminasi. Oleh karenanya maka hukum adat yang demikian itu tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Kalau tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia, maka hukum adat itu tidak bisa diberlakukan. Jadi disaring dulu. Hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa diberlakukan manakala
sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila, artinya tidak bertentangan. Kemudian tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. Dan untuk ancaman pidananya setara dengan denda kategori 1, yaitu 1 juta rupiah. Semua delik adat atau semua perbuatan yang melanggar hukum adat, maka ancaman pidananya adalah denda kategori 1, yaitu paling banyak 1 juta rupiah. Ini merupakan denda yang teringan atau denda kategori 1. Karena dalam KUHP pengancaman pidana denda itu ada kategori 1, kategori 2, dan seterusnya. Ya, kategori 1 jumlahnya berapa, kategori 2 dari sekian sampai sekian, kategori ketiga dari sekian sampai sekian, sehingga di dalam rumusan deliknya pengancaman pidana denda itu cukup dengan menyebut pidana denda kategori sekian, tidak menyebut nominalnya. Ini yang dirumuskan di dalam RUU KUHP. Jadi sekali lagi, tidak semua hukum yang hidup dalam masyarakat itu bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang. Karena apa? Dibatasi oleh persyaratan tertentu. Yang pertama, berlaku di tempat hukum itu hidup. Yang kedua, sepanjang tidak diatur dalam KUHP. Yang ketiga, tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, HAM, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab, serta untuk ancaman pidananya setara dengan denda kategori 1 yang maksimum itu 1 juta rupiah. Ini terkait dengan asas legalitas material yang dianut oleh RUU KUHP. Ya, memang tidak semua bisa menerimanya. Karena banyak yang beranggapan namanya asas legalitas, dari adhigumnya saja sudah eksplisit menyebut lekhe. Maka harusnya satu-satunya dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang adalah lekhe, undang-undang atau hukum yang tertulis. Tapi kenapa kemudian muncul istilah asas legalitas material? Ini karena memang dimunculkan oleh Profesor Bardanawawi tadi untuk mengakui eksistensi hukum yang hidup di dalam masyarakat sebagai realitas yang tidak terbantahkan di Indonesia. Ini asas legalitas material. Jadi ke depan bisa jadi ada orang yang melakukan perbuatan tertentu yang dilanggar bukan KUHP, tapi yang dilanggar adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Maka seseorang tersebut dapat dipidana. Ya, sekarang analogi versus tafsir ekstensif. Konsekuensi dari dianutnya asas legalitas adalah larangan menggunakan analogi dalam menentukan tindak pidana. Tetapi tafsir ekstensif tetap diperbolehkan. Tafsir ekstensif ini diperbolehkan karena merupakan salah satu bentuk tafsir hukum yang diperbolehkan digunakan dalam hukum pidana sebagaimana tafsir autentik, tafsir historis, tafsir futuristik, dan lain sebagainya. Jadi tafsir ekstensif itu hanya merupakan salah satu bentuk tafsir di dalam hukum pidana dan itu boleh digunakan. Tetapi kalau analogi tidak boleh karena analogi ini bertentangan dengan asas legalitas. Ya, analogi dan tafsir ekstensif ini memang mirip. Tetapi ada perbedaan antara keduanya. Nah, sekarang kita lihat. Apa itu tafsir ekstensif? Tafsir ekstensif adalah pemberian makna terhadap suatu kata atau istilah dalam undang-undang. Jadi sekali lagi, tafsir ekstensif adalah pemberian makna terhadap suatu kata atau istilah dalam undang-undang. Bagaimana memberikan maknanya? Berdasarkan makna yang hidup atau nyata-nyata dipahami oleh masyarakat pada saat undang-undang itu diterapkan. Bukan pada saat undang-undang itu dibuat. Misalnya KUHP dibuat tahun 1915. Kemudian diterapkan di tahun 1920. Maka makna terhadap suatu kata atau istilah yang didasarkan pada makna yang hidup atau nyata-nyata dipahami oleh masyarakat pada tahun 1920 itulah yang merupakan tafsir ekstensif.
Oleh karenanya maka penggunaan tafsir ekstensif ini masih dalam koridor undang-undang. Karena hanya memberikan makna sesuai dengan makna yang hidup dalam masyarakat pada saat undang-undang itu diterapkan. Jadi memahaminya jangan kata atau istilah sesuai dengan pemahaman masyarakat ketika undang-undang dibuat. Tapi sesuai dengan makna yang hidup atau nyata-nyata dipahami oleh masyarakat pada saat undang-undang itu diterapkan. Karena tidak melanggar, karena tidak keluar dari koridor undang-undang, maka tafsir ekstensif ini penggunaannya tidak bertentangan dengan asas legalitas. Jadi masih boleh digunakan. Sekarang analogi. Apa itu analogi? Analogi adalah menerapkan hukum dengan cara memaksakan pengertian suatu perbuatan ke dalam koridor hukum. Padahal hakikatnya perbuatan tersebut belum atau tidak secara eksplisit diatur dalam teks undang-undang yang ada. Artinya, suatu perbuatan belum diatur atau tidak diatur sebenarnya dalam teks undang-undang yang ada. Tetapi hakim memaksakan pengertian perbuatan yang tidak ada dalam undang-undang itu ke dalam koridor hukum. Pertimbangannya kenapa hakim melakukan itu? Karena inti rasio dari perbuatan tersebut sangat merugikan sehingga pelakunya perlu dihukum. Menurut hakim, perbuatan itu merugikan bagi orang lain. Tapi nggak ada rumusan perbuatannya di dalam undang-undang atau hukum tertulis. Maka hakim memaksakan, dicari-cari pasal yang mirip yang bisa dipaksakan untuk dimasuki perbuatan itu sehingga seseorang bisa dijatuhi pidana. Karena sifatnya memaksakan pengertian suatu perbuatan ke dalam koridor hukum, padahal hakikatnya belum atau tidak diatur di dalam undang-undang, maka berarti analogi ini sudah tidak dalam koridor undang-undang. Karena sudah keluar dari undang-undang, berarti bertentangan dengan asas legalitas. Karena asas legalitas itu hanya mendasarkan pada ketentuan hukum tertulis. Atau lehe, perundang-undangan. Nah, agar lebih jelasnya saya berikan contoh. Ini contoh kasus penggunaan tafsir ekstensif. Kasus yang sudah sangat terkenal berupa pencurian aliran listrik. Ini sesuai dengan Ares Hukrat tahun 1921 atau putusan pengadilan Hindia Belanda tahun 1921. Bagaimana kasusnya? Seorang dokter gigi di Den Haag mengalirkan arus listrik dari tetangganya ke rumahnya untuk praktek kurang lebih selama sebulan. Ketika dokter gigi itu praktek, listrik itu selalu mati karena dayanya tidak kuat yang ada di rumahnya. Maka kemudian dia mengambil kabel itu dicolokkan dalam stop kontak milik tetangganya, dan dokter itu menggunakan aliran listrik yang dia alirkan dari stop kontak dari rumah tetangganya. Ketika ada tagihan untuk membayar listrik, ternyata tetangganya tadi kaget. Karena apa? Karena listrik yang harus dibayar itu jumlahnya berlipat. Maka yang punya rumah tersebut tidak mau membayar listrik. Karena dia merasa penggunaannya sama dengan sebelumnya. Kalau toh naik itu mesti naiknya tidak signifikan. Ini naiknya berlipat. Maka ketemu akhirnya ternyata selama ini dokter gigi menggunakan aliran listrik dari stop kontak dari rumahnya. Maka akhirnya dilaporkan ke polisi dan dokter gigi tersebut diadili dengan ketentuan pasal 362 KUHP, yaitu yang mengatur mengenai delik atau tindak pidana pencurian. Nggak apa bunyi pasal 362 KUHP? Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang menjadi persoalan di sini adalah istilah barang. Ketika KUHP dibuat, makna barang saat itu adalah bentuknya harus berwujud. Tetapi pada tahun 1921, ketika
pasal 362 diterapkan dalam kasus aliran listrik, makna barang di dalam masyarakat itu sudah berubah. Di mana makna barang menurut masyarakat tahun 1921 tidak harus berupa barang yang berwujud. Tapi ada pula barang yang tidak berwujud sepanjang ciri dari barang tersebut yang merupakan ciri pokok terpenuhi. Apa itu? Memiliki nilai ekonomis. Karena memiliki nilai ekonomis, sifatnya bisa ditransaksikan, bisa dijual belikan, dan seterusnya. Ya, di pengadilan tingkat pertama dan kedua diputus bebas. Kenapa? Karena hakim memaknai barang itu ya barang berwujud sesuai dengan makna pada saat KUHP dibuat. Kemudian di pengadilan tertinggi atau Hokrat diputus pidana dengan pasal 362 karena hakim menggunakan tafsir ekstensif. Jadi memberikan makna terhadap kata atau istilah yang ada di dalam hukum tertulis, dalam hal ini adalah KUHP, bukan pada saat hukum tertulis itu dibuat, akan tetapi berdasarkan makna yang dipahami oleh masyarakat pada saat hukum tertulis itu diterapkan. Aliran listrik memiliki nilai ekonomis, sehingga memenuhi ciri pokok dari sesuatu dikatakan sebagai barang. Makanya aliran listrik itu bisa dijual belikan. Kalau kita menggunakan listrik, kita membayar. Berarti punya nilai ekonomis. Apa yang dilakukan oleh hakim di Hokrat atau di Pengadilan Tertinggi Hindia Belanda tahun 1921 itu merupakan contoh penggunaan tafsir ekstensif. Nah, selain masalah barang, itu berimplikasi pada masalah makna mengambil. Pada saat KUHP dibuat, yang namanya mengambil itu ya harus menyentuh dengan tangan dan memindahkan ke tempat yang lain. Ya kalau aliran listrik dianggap sebagai barang, bagaimana mengambilnya? Nah kalau mengambilnya masih dimaknai seperti pada saat KUHP dibuat, ya harus menyentuh tangannya pada barang tersebut, kemudian memindahkan ke tempat yang lain, ya sampai kiamat pun listrik gak akan mungkin bisa diambil. Nah, selain memberikan tafsir ekstensif terhadap barang, hakim di pengadilan tertinggi atau Hokrat juga memberikan penafsiran terhadap istilah mengambil atau kata mengambil. Yang maknanya tidak harus menggunakan tangan yang menyentuh benda kemudian memindahkan ke tempat yang lain. Termasuk di dalamnya menggunakan cara apapun sepanjang bisa memindahkan barang sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Berarti menyolokkan kabel ke dalam stop kontak rumah tetangganya untuk digunakan di rumahnya sendiri, itu berarti memindahkan barang sesuatu dari rumah tetangganya ke rumahnya sendiri menggunakan kabel. Itu merupakan contoh dari tafsir ekstensif. Jadi tetap masih dalam koridor undang-undang, hanya sebagai bentuk tafsir saja sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas. Nah, sekarang bagaimana dengan contoh analogi? Ini pernah terjadi dalam kasus penjualan sapi milik orang lain. Dalam Arrestrechtbank Leeuwarden tahun 1919. Bagaimana kasusnya? Si A datang ke pasar dengan membawa sapinya. Sampai di pasar, ia tambatkan sapinya pada sebuah pohon untuk ditinggal mencari minuman. Jadi diikat itu menggunakan tali, kemudian dia pergi mencari minuman. Datanglah si B, menghampiri sapi itu karena tertarik. Si B ini hanya berdiri di samping sapi milik A. Kemudian datanglah si C, menghampiri si B. Dan C ini mengira B sebagai pemilik sapi. Padahal sapi itu milik A. B itu hanya tertarik, kemudian dia berdiri di samping sapi. Terjadi dialog antara si B dengan si C mengenai harga sapi. Wah, ini berapa ya kira-kira harga sapinya ya?
Terjadi dialog. Wah, harusnya segini lah. Wah, enggak lah, masa segitu. Oh iya, oh iya. Kalau begitu, pas itu harganya segitu. Tiba-tiba C menyerahkan uang kepada si B. Dari hasil dialog tadi, keduanya menyepakati mengenai harga yang layak untuk sapi ini. Si C masih mengira B ini sebagai pemilik sapi. Dan si B tidak berniat untuk mengambil sapi karena dia hanya berdiri di sampingnya. Tapi C kasih duit, oleh si B uang itu diterima. Setelah menerima uang ya sudah, B pergi, dikasih duit. Dia terima rezeki kan, dia pergi. Kemudian A melaporkan bahwa sapinya telah dicuri si B dan dijual kepada si C. Nah, dalam kasus ini, bisakah terhadap si B diterapkan pasal 362 KUHP? Bisakah B dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian? Terkait dengan barang, iya. Barang itu adalah sapi. Sapi itu punya nilai ekonomi sehingga memenuhi kriteria sebagai barang. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mengambilnya. Apa iya si B yang hanya berdiri di samping sapi, kemudian dia terima duit, pergi, itu dianggap mengambil. Padahal sampai sekarang pun yang namanya mengambil itu adalah memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. B sama sekali tidak memindahkan sapi itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang mengambil kan si C. Tapi C kan mengambil karena dia merasa sudah membayar karena membeli sapi dari si B. Mengira kalau B ini sebagai pemilik sapinya. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana berdasarkan pasal 362 KUHP. Ya, tadi persoalannya, apakah benar tindakan si B dapat dikatakan mengambil dan punya maksud untuk memiliki? Tidak. Sampai sekarang pun, saya katakan tadi, namanya mengambil itu memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sementara si B ini hanya diam saja, menyentuh saja tidak. Yang namanya mengambil barang berwujud, ya tidak bisa kalau tidak dengan menyentuh. Ya B sama sekali tidak menyentuh, apalagi memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Si B pun juga tidak punya maksud untuk memiliki. Padahal 362 kan barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya milik orang lain untuk dimiliki. Apa iya B itu punya maksud untuk memiliki sapi itu? Enggak. Hanya dialog, dikasih duit, dia terima, kemudian dia pergi. Ya, apa yang dilakukan oleh majelis hakim itu berarti analogi. Perbuatan seperti yang dilakukan si B ini tidak diatur dalam undang-undang atau hukum tertulis. Tapi dipaksakan. Karena menurut majelis hakim ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Si A. Tapi nggak ada perbuatannya di dalam undang-undang. Maka hakim memaksakan masuk ke dalam perbuatan yang sudah diatur dalam KUHP sehingga seolah-olah perbuatan tadi itu masih dalam koridor undang-undang. Padahal tidak. Nah, ini perbedaan antara tafsir ekstensif dengan analogi. Ya, contoh yang lain untuk analogi. Ini terjadi lebih mutakhir, sekalipun kejadiannya tahun 1983. Putusan Pengadilan Tinggi Medan dengan hakim yang sangat dikenal yang bernama Hakim Bismar Siregar. Bagaimana kasusnya? Seorang laki-laki yang bernama mertua Raja Sidabutar berjanji akan menikahi seorang gadis. Tapi syaratnya setelah melakukan hubungan seksual. Karena adanya janji dari mertua Raja Sidabutar untuk menikahi, maka gadis ini mau untuk melakukan hubungan seksual. Setelah terjadi hubungan seksual, mertua Raja Sidabutar ingkar janji. Sehingga sang gadis tersebut merasa kecewa dan merasa ditipu. Mertua Raja Sidabutar kabur. Padahal sudah terjadi hubungan seksual. Si gadis ini kan merasa dirugikan. Dia merasa tertipu. Akhirnya dia lapor ke polisi dan akhirnya sampai ke pengadilan dan jaksa penuntut umum menuntut dengan beberapa pasal. Salah satunya adalah pasal 378 KUHP tentang penipuan. Ya.
Di dalam pasal 378 KUHP, rumusan delik dari tindak pidana penipuan terdapat unsur penyerahan barang atau penghapusan piutang. Pasal tindak pidana penipuan dirumuskan secara formil material yang menekankan pada cara dan akibat dari perbuatannya sekaligus. Caranya bagaimana? Menggunakan tipu muslihat, menggunakan identitas palsu, dan seterusnya. Sampai situ benar. Mertua Raja Sidabutar melakukan tipu muslihat. Dengan janji manisnya, padahal itu hanyalah bualan belaka. Itu tipu muslihat. Tetapi yang menjadi persoalan, untuk dikatakan telah terjadi tindak pidana penipuan, itu harus sudah timbul akibat. Akibat dari adanya tipu muslihat itu, korbannya sudah menyerahkan barang sesuatu atau menghapuskan piutang. Nah, titik tekannya pada menyerahkan barang sesuatu. Misalnya saya menjual HP, saya mengatakan ini HP original loh. Ternyata KW. Kalau belum ada yang membeli, tidak ada masalah. Itu belum memenuhi tindak pidana penipuan 378. Tapi begitu ada yang membeli, baru ketahuan kalau itu KW, berarti saya bisa dikenakan pasal 378. Karena apa? Sudah terjadi penyerahan barang akibat adanya tipu muslihat. Menjadi persoalan adalah tipu muslihat ada. Tetapi barang apa yang sudah diserahkan oleh si gadis kepada mertua Raja Sidabutar? Nah, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Medan menjatuhkan pidana dengan pasal 378. Bagaimana Bismar Siregar dalam melakukan konstruksi hukumnya? Bismar Siregar mempersamakan keperawanan dengan barang. Ada tipu muslihat yang dilakukan oleh mertua Raja Sidabutar, sang gadis telah menyerahkan barangnya. Apa barang itu? Barangnya adalah keperawanan. Ketika sudah terjadi hubungan seksual, berarti dia sudah dianggap menyerahkan barangnya berupa keperawanan. Padahal sampai dengan sekarang pun, yang namanya barang itu harus punya nilai ekonomis. Keperawanan tidak bisa dinilai secara ekonomis. Mana ada keperawanan seseorang yang secara legal bisa dihargai secara ekonomis? Tidak ada. Oleh karenanya maka Bismar Siregar ini melakukan analogi. Menganalogikan keperawanan sebagai barang. Kenapa bisa dilakukan yang demikian? Karena menurut Bismar perbuatan si laki-laki ini merugikan. Ada korbannya. Tapi nggak ada perbuatannya di dalam undang-undang atau hukum tertulis, maka dipaksakan dimasukkan dalam pasal yang mirip dari perbuatan yang terjadi, padahal sesungguhnya itu berbeda. Nah, karena sudah keluar dari koridor undang-undang, memaksakan ke dalam pengertian perbuatan yang sudah diatur dalam undang-undang itulah, maka berarti penggunaan analogi bertentangan dengan asas legalitas. Itulah sebabnya kenapa sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas dilarang penggunaan analogi dalam menentukan suatu perbuatan pidana. Tetapi tafsir ekstensif tetap diperbolehkan karena tafsir ekstensif ini hanya berupa tafsir saja yang boleh digunakan dalam hukum pidana dan masih dalam koridor undang-undang. Ini terkait dengan tafsir ekstensif dan analogi. Ya, pernah terjadi kasus yang melibatkan Raffi Ahmad. Pada Ahad dini hari 27 Januari 2013, Raffi ditangkap tim BNN bersama 16 orang rekannya di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Raffi dinyatakan positif mengkonsumsi zat metilon yang diketahui memiliki efek samping adiktif sama dengan sabu atau heroin. Metilon tidak disebutkan di dalam
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Jadi dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 itu ada daftar nama-nama narkotika. Dan metilon itu tidak ada dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009. Padahal efek dari penggunaan metilon itu bisa nge-fly, mirip dengan stimulan seperti kokain. Nah, sampai dengan sekarang kasus itu tidak diproses. Kenapa? Karena menurut polisi bahwa metilon ini bukan merupakan narkotika menurut undang-undang atau hukum tertulis, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, polisi tetap berpegang teguh kepada ketentuan pasal 1 ayat 1 KUHP. Kalau memang tidak ada, ya nggak usah dimaksakan untuk masuk dalam ketentuan undang-undang. Karena memang belum ada. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana metilon itu. Sejak tahun 2012, metilon sudah dinyatakan ilegal di Amerika Serikat karena Drug Enforcement Administration atau DEA menemukan banyak kasus yang disebabkan efek samping mengkonsumsi metilon, seperti dorongan melakukan tindak kekerasan hingga gangguan jiwa. Jadi metilon itu sudah dinyatakan ilegal atau merupakan bagian dari drug di Amerika Serikat. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Narkotika menyebutkan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini definisi narkotika. Kalau dilihat dari definisinya, metilon itu masuk dalam definisi narkotika. Yang menjadi persoalan adalah di dalam undang-undang itu ada listnya. Apa saja yang dikategorikan sebagai narkotika, dan metilon itu nggak ada. Ya, andai saja polisi tetap memproses berdasarkan undang-undang narkotika, apakah polisi itu melakukan analogi atau polisi itu melakukan tafsir ekstensif? Kalau bagi saya, polisi itu melakukan tafsir ekstensif. Maka ketika polisi mau proses, harusnya mantap diproses dengan menggunakan tafsir ekstensif. Menggunakan tafsir bukan sesuai pada saat undang-undang narkotika dibuat. Karena pada saat undang-undang narkotika metilon itu belum ditemukan. Tapi pada saat undang-undang narkotika itu diterapkan. Pada saat terjadi kasus Raffi Ahmad itu. Pada saat terjadi kasus itu metilon sudah ditemukan. Maka kita berikan makna sesuai dengan pemahaman masyarakat pada saat undang-undang itu diterapkan. Ya, paling tidak kita bisa mengacu kepada makna yang ada di Amerika Serikat. Bahwa metilon itu masuk dalam kategori drug. Oleh karenanya, sebenarnya bisa dimaknai, apalagi sesuai dengan definisi narkotika menurut Undang-Undang Narkotika, metilon itu bisa dimasukkan dalam kategori drug dengan menggunakan tafsir ekstensif berdasarkan pemahaman masyarakat terhadap makna narkotika pada saat undang-undang itu diterapkan.